negara dan juga mungkin institusi yang terlibat dalam proses pengembangan open source di bidang kesehatan. Salah satunya yang ini District Health Information Software ini. Informasinya mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih detail, tapi maksud saya bahwa sebenarnya aktivitas pengembangan sistem informasi di bidang kesehatan itu sudah banyak yang menerapkan open source. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu mungkin masih dalam skala yang sangat kecil dan belum terpublikasi secara luas. Tapi ada suatu contoh yang menarik juga, mungkin slide selanjutnya, bahwa untuk implementasinya ini ada suatu daerah yang mendapatkan award di bidang kesehatan. Ada Bapak Ibu yang dari Balikpapan ini kebetulan award dari IOSA di bidang kesehatan karena ini pemenang khusus untuk implementasi open source di bidang kesehatan, yang saya kira ini merupakan suatu contoh menarik juga bahwa sebenarnya bidang kesehatan itu juga mengadopsi open source. Nah, mungkin yang belum banyak cerita contohnya itu adalah proses pengembangannya yang terkait dengan open source di bidang kesehatan. Nah, saya kira itu adalah suatu hal yang saya kira mungkin untuk dilakukan, terutama terkait dengan SIGDA generik ini. Nah, ini terus kemudian mungkin juga ada pertanyaan apakah akan menggusur vendor. Ya, seperti kita ketahui sekarang sudah juga banyak vendor yang bermain di bisnis ini. Jadi ini ya saya kira ya ini kebetulan ada ada Pak Jojo. Ini mohon maaf mungkin saya tidak nyebut yang lain, tapi karena kebetulan Pak Jojo itu teman saya SMP SMA, sehingga saya bisa lebih enak untuk termasuk menghina juga. Ini kebetulan Pak Jojo itu termasuk salah satu mungkin vendor yang bisnisnya itu berkaitan dengan Simpus. Nah, kalau boleh tahu Pak Jojo sudah berapa puskesmas sekarang yang di Sentuh? Lupa. Karena kebanyakan atau iya. Kalau 1000 itu sudah belum, 100 ya 100 ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tadi ya misalnya 100 ya, dengan vendor ya banyak vendor dengan ini 7.000 puskesmas, saya kira itu suatu hal yang sangat besar yang tidak akan mampu ditangani sendiri lah, sehingga memerlukan juga keterlibatan banyak pihak. Nah, saya kira sebenarnya bisnis ini itu adalah bisnis kepercayaan. Nah, ada banyak orang yang mempercayai orang-orang seperti Mas Jojo tadi. Jadi sebenarnya SIGDA generik ini tuh saya kira juga tidak akan tidak akan menggantikan Pak Jojo lah. Karena memang mungkin nanti akan tetap ada orang-orang yang percaya dengan vendor-vendor, dan tidak akan membuat vendor itu bangkrut kalau mereka memang kompetitif dan memang layak. Jadi tetap akan bisa berjalan. Dan vendor itu juga bisa mungkin bermain istilahnya itu selingkuh gitu. Jadi di samping memasarkan aktivitasnya produknya, tapi bisa juga terlibat dalam pengembangan SIGDA generik, termasuk misalnya dalam proses kustomisasi, pendampingan dan lain sebagainya. Jadi kalau tergantung situasi keuangan daerah, kalau daerah kaya ya mungkin menawarkan produknya sendiri karena mungkin itu akan lebih advance levelnya. Tapi kalau misalnya daerahnya itu sedang-sedang saja atau bahkan mungkin ya tergolong tidak mampu, itu bisa mungkin menawarkan proses kustomisasi dan pendampingannya. Ya, nah ini yang mungkin akan menjadi pertanyaan kita. Jadi ini forum di sini itu sebenarnya ya mungkin bahasa yang yang sangat luas. Jadi yang saya maksudkan itu forum kolaborasi, forum kerjasama untuk terus kemudian bisa terlibat dalam proses pengembangan SIGDA generik selanjutnya. Karena setelah nanti Pak Roni dan teman-teman itu ya mungkin kan berbasis kontrak. Kalau kontraknya sudah habis itu terus kemudian siapa yang mau bertanggung jawab? Terus kemudian siapa yang mau terlibat lagi dalam pengembangan. Nah, itu makanya kita menawarkan mungkin nggak kalau itu nanti forum forum bersama. Jadi siapapun bisa terlibat